Berita F1 hari ini, CEO McLaren Zak Brown menilai regulasi super license sebagai syarat utama ke Formula One perlu ditinjau ulang. Setelah Fernando Alonso dibajak Aston Martin, mereka mengincar Pierre Gasly sebagai pengganti. Red Bull Racing direpotkan mencari sosok lain yang akan didudukkan dalam mobil AlphaTauri bersama Yuki Tsunoda. Pilihan mereka jatuh pada Colton Herta. Situasi ini sontak menjadi polemik ketika berkenaan dengan super license. Pembalap IndyCar tersebut hanya punya 32 poin dari minimal 40 poin. Angka tersebut berlaku untuk IndyCar dan Formula 2. Federasi Otomotif Internasional yakni FIA menjegal operasi Herta karena tidak memenuhi syarat. Tim-tim F1 banyak yang menentang. Hal ini menyulut kemarahan dari pihak Red Bull. Menurut konsultan motorsport Red Bull yakni Helmut Marko, tak masuk akal bagi pemenang balapan IndyCar 7 kali tersebut tidak bisa mendapatkan lisensi. Selain itu, akan bagus untuk F1 jika ada pembalap Amerika yang berada di grid. Zak Brown yang bekerja sama dengan Colton Herta sebagai test driver McLaren sedikit kesal karena IndyCar seolah diremehkan oleh FIA. Padahal, bisa saja pembalap kompetitif di F1 lahir dari ajang tersebut. Saya kira sistem lisensi perlu ditinjau ulang lagi secara keseluruhan. Saya mengerti bahwa aturan adalah aturan, dan aturan tidak seharusnya dilanggar. Namun saya mempertanyakan, apakah hanya karena aturan itu sekarang, lantas itu jadi aturan yang benar? Seorang sekaliber Colton atau Pato atau separuh grid IndyCar mampu di Formula One. Jika seseorang seperti Colton yang banyak memenangi balapan IndyCar tidak memenuhi syarat super license, saya pikir kami perlu meninjau ulang sistemnya. Pengusaha asal Amerika tersebut lantas menyoroti Max Verstappen dan Kimi Raikkonen yang seharusnya tidak bisa promosi ke F1 karena tak berlaga di Formula 2. Saya kira Max Verstappen tidak memenuhi syarat untuk super license. Kimi Raikkonen juga tidak. Jadi, jika Anda kembali dan melihat ada beberapa pembalap dan bahkan juara dunia yang tidak mungkin mendapatkan super license dalam lingkungan yang sekarang. Mercedes sudah mematok target untuk mampu merebut kemenangan di F1 musim ini sekaligus berusaha menggeser Ferrari di posisi 2 konstruktor. Setelah awal yang sulit akibat perubahan regulasi teknis di musim 2022, Silver Arrow secara bertahap mampu mengejar kecepatan Oracle Red Bull Racing dan Scuderia Ferrari. Musim ini, Mercedes W13 mampu kompetitif di beberapa sirkuit yang sangat dipengaruhi karakter dan layout track. Terbukti, George Russell dan Lewis Hamilton telah mengantongi 13 podium di antara mereka. Setelah 16 balapan di musim F1 2022, tim pabrikan Jerman ini yang bermarkas di Berkeley, Inggris, berada di posisi 3 klasemen konstruktor dan hanya tertinggal 35 poin dari Ferrari di peringkat 2. Setelah menganalisis dan mengevaluasi progres yang mereka lakukan pada balapan terakhir di GP Italia, Direktur Teknis Mercedes yakni Mike Elliott menyimpulkan bila timnya memang memiliki beberapa hasil bagus dan buruk sekaligus. Ketika mempelajari dan menganalisis data dari seluruh balapan yang sudah kami lalui, kami berharap di GP Singapura akan seperti di Budapest dan Zandvoort. Meskipun permukaan trek Marina Bay bergelombang, dan itu memberikan tantangan buat kami, tetapi tikungan-tikungan Marina Bay yang alami, saya kira cocok dengan W13. Seperti biasa, kami akan melakukan semua pekerjaan prasimulasi yang perlu. Kami akan memaksimalkan pembelajaran untuk sesi latihan, dan mudah-mudahan kami dapat mengubahnya menjadi hasil yang baik di Marina Bay. CEO Williams, Josh Capito, membenarkan Nicolas Latifi dalam tekanan di Formula One di musim 2022. Hal itu setelah ia kalah saing dengan Alex Albon dan Nick De Vries. Musim ini, Latifi menjadi pembalap senior bagi Williams. Sang pembalap asal Kanada ini sudah memperkuat tim sejak musim 2020, tetapi performanya tak kunjung membuahkan hasil. Selama 3 tahun membela skuad di vintage Inggris tersebut,
Latifi hanya tercatat 2 kali finish dalam zona poin, yakni di GP Hungaria dan GP Belgia musim 2021. Penampilannya bersama Williams terasa berbanding terbalik dibandingkan dengan Alex Albon dan Nyck de Vries. Melihat hal tersebut, Latifi tentu dalam situasi yang tidak menguntungkan dalam perebutan kursi Williams di musim 2023. Apalagi, skuad juga disebut-sebut sedang mempertimbangkan duet Albon dan Nyck de Vries. Sebagai pembalap Formula One, Anda perlu menangani tekanan. Hanya ada 20 kursi, dan Anda harus bisa menjadi yang terbaik untuk mendapatkan kursi tersebut. Untuk sekarang, dia sedang berada dalam situasi yang sulit. Ia harus mengejar pembalap lain yang lebih cepat darinya, dan itu membuatnya tertekan. Kami harus mulai menganalisa performanya sekarang, mengingat ada banyak calon pembalap yang memperebutkan kursi kami. Max Verstappen merasa penting bagi dirinya dan Red Bull Racing menikmati gelombang kesuksesan mereka saat ini di Formula One. Sang pembalap sudah diambang meraih gelar juara dunia untuk kedua kalinya. Bintang Red Bull Racing, Max Verstappen, mencetak kemenangan kelima beruntun akhir pekan lalu di Grand Prix Italia. Ia memperlebar jarak di puncak klasemen menjadi 116 poin atas Charles Leclerc dari Scuderia Ferrari. Ini berarti, secara matematis dengan 5 balapan tersisa, Supermax bisa mengklaim gelar F1 keduanya pada lomba berikutnya di GP Singapura jika dapat menambah keunggulannya dengan 17 angka lagi. Sang pembalap membahas emosinya saat ini setelah membukukan 5 kemenangan beruntun berkat finish posisi 1 di Monza. Ia mengaku, rasanya luar biasa apa yang dialaminya bersama tim. Kami memiliki tahun yang luar biasa, dan penting untuk menikmatinya juga. Saya pikir kami punya banyak tantangan berbeda di berbagai jenis trek dan sekarang mobil tampaknya benar-benar bekerja di mana-mana. Terima kasih telah menonton. Salam Daily F1 Indonesia.